وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab atau tema yang kedua yaitu puasa beliau SAW di dalam bulan Ramadan. Bagaimana puasa beliau SAW? Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, taroni annas al-hilal. Aku pernah manusia pernah melihat hilal itu kan. Fa akhbartu Rasulullah SAW. Kemudian taroin nas al-hilal. Manusia sama saling melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah SAW. Kemudian aku mengabarkan pada Nabi SAW. Anni ra'aituhu fasomahu, bahwa aku telah melihatnya, maka beliau pun berpuasa padanya. Wa amaronas bisyami, dan kemudian Nabi SAW memerintahkan manusia juga untuk berpuasa. Wahai hamba Allah, jika Anda telah mengetahui masuknya bulan Ramadan, maka sesungguhnya wajib atas Anda untuk berpuasa padanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah berpuasa. Dan berilah peringatan, perhatian besar terhadap puasa Ramadan dengan perhatian yang sangat besar, dan perhatian tersebut dalam bentuk berikut ini. Yang pertama, kita berpuasa dengan mengimani bahwasanya Allah yang memerintahkan kita untuk berpuasa, dan kita berharap pahala dari sisi Allah. Itu yang pertama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh harapan untuk mendapat pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berhati-hati dari riak di dalam puasa. Walaupun ya toh, menghalangi kita untuk tidak beribadah karena takut riak, itu sebuah riak. Tapi bukan berarti terus, yes, kalau gitu saya ibadah sama dengan riak, ya boleh-boleh aja. Enggak, ya tetap kita harus hati-hati dari riak. Dan selain pada puasanya juga pada seluruh ibadah, karena riak adalah syirik yang kecil yang nggak nampak. Disebutkan dalam hadis Syaddad radhiyallahu an, maka sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, man sholla yurai faqad asyraka. Barang siapa yang sholat dengan riak, maka dia telah berbuat syirik. Waman soma yurai faqad asyraka. Dan barang siapa yang puasa dengan riak, maka dia sungguh telah berbuat kesyirikan. Waman tasaddaqa yurai faqad asyraka. Dan barang siapa yang kemudian sedekah dengan riak, maka dia juga telah berbuat kesyirikan. Dan orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan riak, maka amal ibadahnya nggak diterima. Dan Allah nggak peduli, ya. Ana aghnas syuraka'u anisyirki. Aku nggak butuh gitu dari orang-orang yang menyekutukanku dengan yang lain. Nggak butuh sama amalnya gitu. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita menjauhi segala pembatal puasa. Jadi kalau puasa itu puasa yang benar, yaitu dari makan, minum, jima. Ini yang halal aja yang kita suruh jauhi. Ya, serta sengaja mengeluarkan mani, onani, masturbasi, jangan sampai terjadi. Nonton film porno, baik dengan bercumbu, berciuman, termasuk juga beliau di sini termasuk yang berpendapat untuk menjauhi berbekam, fasdu, gitu. Donor darah karena akan bikin lemah, gitu. Tapi kalau kemudian dilakukan di sore hari, ya ada khilaf di situ. Gitu. Dan segala pembatal puasa yang lainnya, merokok, gitu kan. Maka janganlah Anda sengaja melakukannya di siang hari bulan puasa. Kemudian yang keempat, hendaknya Anda menjauhi segala perkara yang menghilangkan pahala puasa Anda, di antaranya ucapan-ucapan yang diharamkan dan semua perbuatan yang diharamkan. Karena Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man lam yada' qaula zur, siapa yang kemudian tidak meninggalkan perkataan zur dan amal zur, falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah nggak butuh pada kondisi di mana dia meninggalkan makan dan minum, yaitu berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya orang puasa nggak boleh berbuat dan berkata yang zur. Zur ini dusta, korupsi, atau acara-acara yang nggak berfaedah, karaokean gitu. Ya, buka puasa bersama tapi karaokean, itu nggak berfaedah itu. Kemudian majelis-majelis gibah, gitu. Tinggalkan itu. Persekongkolan-persekongkolan jahat, tinggalkan itu. Kemudian yang kelima, hendaknya Anda meninggalkan perkataan bodoh terhadap seorang pun dari keluarga dan anak-anak serta selain mereka.
Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amali bi wal jahl." Ada jahl. Jadi perdebatan yang nggak penting, diskusi-diskusi yang nggak bermutu, gitu kan, obrolan-obrolan yang nggak jelas, gitu. Kadang wanita-wanita yang udah menikah itu obrolannya itu soal urusan seksual dengan suaminya diceritakan, itu kan nggak penting banget, gitu kan. Kemudian falaisa lillahi hajah, maka Allah nggak butuh, gitu kan. Ya, kepada mereka ayyata atau amah wa syarabah, mereka meninggalkan makan dan minumnya. Jahlu di sini adalah perbuatan bodoh dan rendahan terhadap manusia. Ya, mengejek orang, mencaci maki orang, gitu kan. Ya, maka itu harus ditinggalkan semuanya, termasuk berantem, tawuran, trek-trekan, itu nggak penting semua, gitu kan. Kemudian yang keenam, hendaknya Anda melakukan hal yang wajib di dalam ibadah puasa, yaitu dimulai dengan niatnya sejak malam, atau bahkan sebagian ulama mengatakan boleh sebelum terbit fajar setiap hari. Walaupun ada ulama yang berpendapat sebulan sekali nggak apa-apa, tapi secara umum itu lebih aman kalau setiap hari. Tapi tidak harus dilafalkan juga, gitu kan? Karena dengan kamu bangun sahur itu sudah menunjukkan kamu memang mau puasa. Gitu. Maka berdasarkan hadis Hafsah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW beliau berkata, "Man lam yusabbit asyam qoblal fajri fala siyamal." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa yang sah baginya. Ini wabil khusus buat puasa wajib ya. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya di tengah hari nggak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, hendaknya Anda meniatkan puasa yang masru'. Masru' itu artinya memenuhi unsur syariat, yaitu menahan diri dari segala pembatal puasa dengan niat beribadah kepada Allah sejak terbit fajar kedua hingga terbenam matahari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimus syiyam ilal lail." Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Kemudian yang kedelapan, hendaknya Anda menjauhi rofas, yaitu semua bentuk ke apa ya istilahnya, pikiran-pikiran terkait dengan seksual, apakah mulai dari omongan, perbuatan, itu, sikap, sampai hal-hal yang menjurus kepada jima, gitu. Film-film porno, gitu kan, maka jauhi semua itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bersabda, "Asyamu junnah wala yarfas wala yajhal." Puasa itu perisai. Artinya kalau orang itu dikasih perisai, harusnya dia nggak mempan tuh dari serangan musuh. Nah, musuhnya setan, nyerangnya lewat apa? Rofas. Itu. Lewat pikiran-pikiran jelek, harusnya ditepis itu. Turun nonton, diajak temennya nonton yang nggak tepis. Diajak pacaran tepis, gitu kan. Diajak, ya nggak, pokoknya tepis semua itu. Kemudian jangan juga melakukan hal-hal yang bodoh, nyalakan petasan, gitu kan. Ya, buang-buang duit. Gitu. Kemudian nongkrong yang nggak berfaedah, gitu. Tinggalkan. Yang kesembilan, jauhilah permusuhan dan teriakan di dalam puasa Ramadan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Setiap amal ibnu Adam itu untuk mereka kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan mengajarnya. Wasyamu junnah, dan puasa itu perisai. Wa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Dan apabila kalian melakukan puasa, maka jangan kemudian berkata-kata yang jelek, yang jorok, wala yashab, dan jangan berteriak-teriak. Ya, artinya kalau teriakan itu nggak penting, gitu kan, maka nggak usah teriak-teriak, apalagi di kampus, wanita, gitu kan. Itu teriak, kemudian semua mata laki-laki memandang, gitu. Bukannya malu, tapi malah seneng. Ya, ini harus kita introspeksi. Ada apa dengan kita? Jangan sampai kemudian kita malah seperti itu. Kemudian as-sahbu adalah al-khisamu, yaitu ribut, bertengkar. Kemudian as-siyahu, itu teriakan-teriakan. As-sahbu itu adalah al-khisamu, ribut, berantem. Dan udah gitu berantemnya nggak penting, rebutan pacar, kemudian lapor sama temennya, akhirnya sekolah satu dengan yang lain tawuran. Ini kan setan banget gitu kan. Nah, setannya dibelenggu kok ini terjadi lah, berarti mereka udah tiap hari kesetanan gitu. Makanya yang harus kita pahami adalah alhamdulillah kita nggak seperti itu. Dan nanti kalau ada seperti itu, jauh-jauh, jangan mendekat. Maka jika Anda telah mempraktikkan apa yang telah kami sebutkan kepada Anda, maka sesungguhnya Anda telah meraih puasa yang merealisasikan ketakwaan yang hakiki bagi Anda. La'allakum tattaqun.